Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya habis bersih-bersih di kamar hewan saya dan melihat banyak beberapa tikus saya yang mati. Dan setelah saya cari tahu, ternyata hewan berbisa ini yang menyebabkannya. Nih, si Scolopendra sumatra, atau nama ilmiah itu Rhizida longipes. Ini kelabang berbisa hekvenom ya. Dan meski dia hekvenom, itu tidak seberbahaya bisa ular, meski kandungan mereka itu sama. Ini kandungan bisanya kardiotoksin dan neurotoksin dan beberapa kandungan lainnya. Dan yang pernah tercatat masih sangat sedikit, bahkan sangat jarang ya, gigitan kelabang ini menyebabkan kematian. Terakhir yang tercatat sampai tahun 2006 itu hanya 3 yang meninggal akibat gigitan kelabang. Dan jenis kelabang Rhizida longipes ini, mereka tidak dapat tumbuh besar, maksimal hanya 10 cm, dan makanya ini ukurannya kecil. Ini jangan ditiru ya, saya yang lakukan ini nih, karena mereka berbisa ya. Nih, jangan lakukan seperti yang saya lakukan. Nih, ukuran mereka hanya segini nih. Jangan ditiru adegan yang saya lakukan ya. Dan di sini ini hewan yang berbisa. Di sini keadaan sayanya lagi sakit ya, dan saya ini kabur. Nah, kabur. Nih, kelabang ini ya, pada kakinya ini sebenarnya memiliki bisa juga, hanya tapi sedikit pada ujung-ujung kakinya ini mengandung bisa, tapi tidak menyebabkan bahaya ya. Biasanya itu bereaksi semacam alergi kalau kepada orang-orang tertentu yang imunnya lemah ya. Dan juga ini taring bisanya nih, nah lihat nggak, masih ori nih, panjang-panjang nih taringnya. Ini nggak, lihat nggak, pakai flash kan? Sudah kelihatan. Nih taring bisanya ya nih. Dan jangan remehkan juga ya gigitan hewan ini. Dia kalau kepada orang yang umumnya normal ya, kalau kegigit itu paling kalau nggak gatal bengkak kecil. Tapi kalau yang imunnya lemah, gigitannya itu bisa bengkak atau demam. Tapi yang berbahaya itu kalau orang yang mengalami ketika tergigitnya mengalami alergi ya. Biasanya itu bisa sangat berbahaya, juga bisa mungkin mengakibatkan kematian. Ciri alerginya itu bisa dia mual, muntah, sulit bernapas, pembengkakan di getah bening, dan sebagainya. Dan ada juga orang tuh yang imunnya lemah, yang pernah saya lihat itu petani yang nggak sengaja kegigit, itu tangannya lumpuh. Sebenarnya gigitan kelabang ini ketika buat orang yang imunnya kuat atau normal ya, itu
dalam 1 hari akan sembuh sendiri, tapi kalau yang imunnya lemah itu bisa berminggu-minggu. Dan di sini saya ingin mencoba gigitan si kelabang ini ya. Sebenarnya tubuh saya lagi sedang gak fit nih, lagi keadaan demam sayanya. Ini saja masih flu ya, dan tapi saya ingin mencoba rasa gigitan kelabang ini. Dan jangan ditiru yang saya lakukan karena ini berbahaya ya. Ini taringnya bisa dilihat nih. Saya akan mencobanya di tangan saya ya. Semoga saya nggak kenapa-kenapa ya, karena ini keadaan saya lagi tidak fit. Semoga masih aman meski tubuh saya sedang sakit. Nih saya akan coba, lihat nggak taring ini? Ini nggak ada. Pakai flash lagi. Lihat ya? Nih 1, 2. Dia nggak mau menggigit. Kok aneh nih kelabang nih. Aduh, 2 kali digigit. Aduh. Nih tangan saya kegigit nih. Lihat nggak ini? Rasanya kayak nih. Saya 2 kali nih kena gigit nih di telapak tangan kanan dan di kulit. Di telapak tangan nggak berasa, tapi yang di kulit ini nih, kelihatan nggak ada keluar darah kecil nih. Rasanya itu tangan saya kayak kesemutan, dan ini makin sakit. Wah, ini baru mulai nih, telapak tangan saya baru terasa sakitnya. Saya masukin dulu nih kelabang ini. Ternyata agresif juga nih kelabang. Nih mulai memerah nih tangan saya. Nih mulai kaku jarinya. Nih juga nih jempol yang kegigit nih di sini tadi. Panas rasanya, panas, kesemutan. Ini mulai lebam. Cepat juga ya reaksinya ya. Nih. Di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan merahnya ya. Nih ada kelihatan nih kayak berdarah nih. Lihat nggak? Nggak kelihatan ya. Kamera. Ini nggak panas rasanya. Ini jari telapak tangan dan sini mulai bengkak nih. Nih rasanya mirip-mirip di sengat tawon ya, tapi gak begitu menyakitkan. Nih lihat nggak nih? Nih kelihatan teman-teman, tangan saya mulai bengkak nih, ada bekas gigitan nih. Nih ada 2 taring nih ya, kecil nih, kayak darah nih. Ini mulai bengkak. Saya 2 kali nih digigit di sini juga nih, mulai bengkak nih.
Tapi rasa sakitnya mulai berkurang ya. Di awal gigitan tadi terasa kayak apa ya? Terasa kesemutan tapi panas. Sedikit panasnya, tapi ini mulai terasa kayak nyut 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 di sini di tengah nih. Mungkin kena bagian urat nih. Yang di sini bagian telapak tangan nggak begitu sakit. Soalnya yang ini tadi digigitnya lama nih yang di kulit sini. Nah, ini mungkin makin membesar. Nih makin membesar ya bengkaknya nih. Lihat ya. Saya nggak berpura-pura ini. Terasa tuh nyut nyut nyut. Terasa hangat tapi nggak seperti yang di awal tadi. Di awal tadi benar-benar sakit waktu kegigit, tapi ini seterusnya memelan. Tapi ini jari saya rasanya kebas. Kedua jari saya yang tergigit ini terasa kebas. Oke teman-teman, sebenarnya kalau kalian tergigit kelabang ya, kalian bisa meminum amoxicillin dan paracetamol buat menghilangkan rasa sakit dan nyerinya ya. Atau jika kalian mengalami demam juga bisa minum itu. Dan buat lukanya itu kalian bisa tekan di bagian sininya buat keluari racunnya. Lalu nanti diolesin. Nah ini racunnya keluar nih. Nih, wah lumayan banyak keluar ternyata yang masuk ke tubuh saya nih. Nih. Kalian ya? Nih racunnya nih. Bisa dilihat ya. Kamera saya ini suka ngeblur nih kalau malam nih. Balik lagi terus. Digosok dulu kameranya tuh. Nih bisa dilihat nih teman-teman. Ini cara mengeluarkan racunnya nih, keluar air cairan nih. Nih teman-teman, saya cara mengeluarkan racunnya gini ya. Nih tangan saya mulai bengkak nih. Ini cairan lumayan banyak nih, cairan putih. Ternyata kecil begitu mengeluarin bisanya lumayan ya. Dan juga ini jari saya mulai bengkak nih. Reaksinya cepat juga ya. Dan gigitan kelabang ini kalian bisa mengeluarkan racunnya ya. Dengan begitu setelah itu kalian bisa mengunyah bawang putih lalu diolesin pada bekas gigitannya ya. Itu menurut orang cara mengobati tersengat kalajengking maupun kelabang ya. Dan jika kalian mengalami demam, kalian bisa minum amoxicillin dan paracetamol ya buat menghilangkan rasa sakit, nyeri dan demamnya. Oke, saya jeda dulu ya untuk beberapa jam ke depan melihat reaksi apa yang terjadi pada tubuh saya. Ini tubuh saya ini lagi sedang nggak fit karena saya lagi dalam keadaan demam. Dan ini saja saya masih flu, sudah 2 hari saya demam. Dan saya beranikan diri buat mencoba gigitan kelabang hewan yang berbisa ini ya. Semoga nggak kenapa-napa nih. Nih telapak tangan saya mulai merah juga nih. Yang telapak nggak begitu terasa sakitnya, yang di sini yang benar-benar terasa. Dan reaksi bengkaknya cepat, sangat cepat nih. Udah mulai bengkak nih. Oke, tunggu nanti ke depannya ya.
Halo teman-teman, ini setelah beberapa jam tangan saya sudah kembali normal. Nih, cuma ada bekas gigitannya saja nih, berwarna merah kebiru-biruan ya, kayak ungu gitu, tapi kecil ini. Dan meski bisanya tergolong hack venom, tapi efeknya itu enggak seperti ular berbisa hack venom ya, karena ini saya mengalami hanya sakit dalam beberapa jam dan bengkak hanya beberapa jam dan kembali normal lagi nih. Tapi setiap orang imunnya berbeda ya, jadi kemungkinan efek ke orang lain juga berbeda, dan bukan berarti gigitan kelabang ini tidak bisa membunuh manusia ya, karena setiap orang itu daya tahan tubuhnya beda-beda. Apalagi jika kalian mengalami alergi, itu bisa fatal jika alerginya sangat parah, mungkin bisa menyebabkan kematian juga ya, karena kasus kelabang digigit kelabang masih sangat langka orang meninggal digigit kelabang, karena hanya tercatat baru 3. Oke, tentang kelabang ini, pembahasan tentang kelabang ini cukup sampai di sini. Tonton terus channel saya, stay selalu di channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, semoga bermanfaat. See you, bye bye.